Jadi oke, kita balik ke topik. Sengaja nih gue undang teman gue. Iya. Karena gue jauh takut, banget ya, jauh banget diundangnya, jauh banget. karena gue takut guys kalau bahas ini sendiri, horor Iya. sendiri. Dan ini tuh gue baca cerita dari kawan gue yang udah nge-DM gue dari Instagram. Gue takut banget, sumpah. Gara-gara cerita lo gue gak tidur satu Iya. malaman. Jadi gue juga Padahal gue takut. kerja masuk shift siang nih. Balik-baliknya jam berapa coba? Jam 9 atau jam 9 gila. Gila parah ya, tapi Parah thank you banget buat lu yang udah ngirim cerita Iya, ini. gila, sumpah. Dan lu udah berbesar hati membantu gue untuk ngisi channel gue Iya benar. di 100 subscriber gue. Jadi thank you. Udah 100 guys. Itu baru berapa bulan coba? Sebenarnya sih kemarin tuh kalau ditanya tentang perjuangan YouTube mungkin lebih bagus nanti kali ya. Oh, mungkin ada sesinya sendiri ada ya? sesi sendiri Iya, karena sebenarnya gue tuh punya YouTube itu udah lama, mulai Lama tahun banget. 2014 pertama kali gue masuk. Dari kuliah itu gue udah ada YouTube, tapi gue belum tahu apa fungsi YouTube, bahkan YouTube untuk menghasilkan apa segala Duit macam gitu kan, itu gue mungkin nggak tahu. bisa aja gitu Gue ya. nggak tahu gitu. Soalnya gue yang tahu dulu kan gue ada dosen nih yang tentang teknologi komunikasi. Jadi kalau tentang ngirim tugas kuliah atau segala macam itu harus Itu dari YouTube. uploadnya di YouTube gitu. Iya, reportnya di YouTube gitu. Sama-sama. Iya, jadi gitu. Dan gue nggak tahu, dan habis itu gue vakum di YouTube. Terus karena ada gejala trouble juga, kayak ada dulu tuh gue sempat ada yang bully gitu di komen gue gitu. Sempat juga gitu. Jadi gue tuh kayak nonaktifkan komentar. Ada beberapa channel video-video gue yang gue nggak aktifkan komentarnya karena gue dulu orangnya tuh kalau udah nengok komentar yang agak gitu gue trauma gitu kali ya. iya, Trauma. iya, yang trauma. pokoknya sebuah yang membuat gue troublemaker gitu, kayaknya gue nggak tulisin. Tapi karena ada dukungan lain atau gue melihat ya kayak kalian pada nih teman-teman gue yang udah YouTuber iya, senior. iya, kali dan ya. juga bukan cuman sahabat YouTuber senior juga, tapi teman-teman di lingkungan gue kayak lu pada dan yang lain yang selalu dukung. Lu harus bisa dong, support dong, gini-gini dong, lu tuh bisa, lu tuh pintar ngomong katanya. Ya Iya. cuma ngomong doang sih gue pintar ya. Tapi kalau aslinya bego banget ya. Skip dong. Bener. Ya udah guys, sekedar sih, memang gue sengaja buat lucu-lucu gini karena gue takut banget nih baca ceritanya. Iya, karena ngeri banget. Gue aja tadi cuman kayak baca spoilernya doang itu, aduh gila. Iya, tapi ngeri banget. Iya. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 2017. Sama dong kayak di KKN. Kayaknya teman gue sih yang ceritain, Iya, makanya kayak- udah sama. Jadi Kayaknya gini. sama deh. Iya. Kejadiannya ya. Iya, tapi ini ceritanya dia KKN di salah satu Dia desa. BTW bentar nih, gue potong ya. Dia kirimnya kapan? Ini sebenarnya gue cuman bilang nih sama teman gue, kayaknya dia ngirimnya udah ada 2 minggu yang lalu. Cuman gue sempat baca, karena gue tuh sebenarnya iseng-iseng doang. Iseng doang. Karena gue tuh suka nonton YouTuber horor gitu. Jadi gue pingin banget kayak ada nggak sih teman-teman gue yang pernah ngalamin hal nyata ataupun mungkin yang dirasa agak ganjil gitu ya. Iya. Karena kalau gue pribadi, gue orangnya paling maksudnya gue nggak pernah kepikiran, dan gue orangnya juga nggak terlalu. Kalau lu gimana? Lu suka nggak sih dengan yang kayak gitu atau Kalau pernah gue- nggak ngerasain yang kayak gitu? Kalau kejadian kayak itu di dunia sebenarnya nggak pernah. Tapi kalau kayak mimpi-mimpi itu sering banget. Iya, sering banget Iya, ya. sering banget mimpi. Iya. Iya. Dan Dan- itu di mimpi aja kayak kita udah takut banget gimana kalau aslinya gitu kan. Iya ya, benar. Tapi sumpah sih kalau gue sendiri pribadi ya, gue nggak terlalu gimana ngelihat kayak dunia mistis gitu. Karena gitu ya. kenapa ya? Gue ngerasa kayak ini beneran ada nggak sih? Beneran ada Tapi nggak sih? sebenarnya kalau dari menurut lu pribadi itu beneran ada nggak sih gitu? Ya. Menurut lu Kalau deh? gue masih skeptis gitu kayak antara ada atau enggaknya. Oh, gitu ya. Ya. Ya sih. Kalau gue tuh sebenarnya sih kalau dulu mungkin berpikiran ya kalau kita baik, kesannya kita nyata-nyata aja di jalan, pastinya hidup kita juga pasti akan baik-baik aja. Cuman kalau kita tengok dulu, soalnya gue pernah dulu ya kayaknya ini gue nggak usah sebut deh, pokoknya ini di tempat perkuliahan gue pernah lihat langsung di gedung bawah itu dulu ada orang sampai 2 orang kesurupan, dan dosennya itu kayak paling Ketakutan. kayak bukan ketakutan, kayak capek banget tahu nyadarin kayak gitu, sampai gue langsung liatnya itu juga gue lelah gitu, maksudnya gue lelah. Oh lu aja yang ngeliatnya lelah gitu. Lelah banget, kasihan dosennya gitu, sampai keringatan gitu. Jadi Kirain ada kayak efek-efek gitu kan, Enggak efek sih. aura-aura. Terus, gue dulu pernah ya kayak ikutin salah satu kemah, cuman mungkin kita nggak usah sebut ya gue pernah ngikutin. Terus teman gue tuh kayak
mohon maaf nih, teman gue tuh kayak mau pipis gitu kan, mau buang air kecil gitu, tapi dia tuh nggak mau buang air kecil di belakang tenda anjir. Jadi dia tuh malam-malam sekitaran jam tengah 3 atau jam subuh ya, dia tuh minta ditemenin harus ke sungai. Kenapa harus ke Ya sungai? gue nggak tahu gitu kan. Malam hari itu kejadiannya? Iya, jadi kita tuh pada kayak ospek gitu ya. Ospek, Jadi iya. kayak kakak tingkat itu nyuruh kita udah siap ospek, tidur pas mau dibangunin. Terus teman gue tuh minta sampai nangis-nangis, dia bilang aku mau buang air kecil, tapi dia tuh nggak mau buang air kecilnya di belakang tenda, dia tuh mau buang air kecilnya harus ke sungai tempat kita mandi gitu. Sampai gue tuh kayak aduh gimana ya, kasihan banget deh gitu, maksudnya dia tuh kayaknya merasa begini, aduh kasihan banget deh gitu, jangan deh gitu, maksudnya gitu ya. Kasihan banget. Makanya lo itu apa? Gue tuh temenin bingung gitu ya. Gue nggak mau nemenin lah gitu. Kirain lo mau nemenin Pagi-pagi gue mau ke sungai ngapain coba kan. Tapi ini ceritanya terjadi tahun 2017 dan ini di tempat KKN, kita nggak usah sebut namanya ya, karena juga mungkin orangnya juga agak keberatan kalau disebut namanya, tapi tidak usah khawatir guys, kita samarin namanya. Jadi tapi yang pasti nggak bakalan kita buat-buat, ini memang kejadian asli ya. Iya, jadi ini kejadian asli. Jadi mereka ini ada, kalau nggak salah banyak sih di suatu KKN, kayak Korcap kan, koordinator kecamatan, dan juga Kordes, koordinator desa. Jadi mungkin mereka ini banyak sih, ada beberapa untuk satu kecamatan gitu. Dan kebetulan mereka ini ada 10 orang di satu desa. Jadi kejadiannya ini pada malam hari pas puasa, jadi gitu ya, pas sahur, jadi mereka ini ditemenin oleh yang punya rumah gitu, yang punya rumah. Yang punya rumahnya ini guys, kita buat namanya siapa ya, kita buat namanya Mas Bejo. Jadi ditemenin sama Mas Bejo. Mas Bejo ini baik banget orangnya, dan dia ini juga sangat ramah sama orang baru gitu. Pas malam harinya teman gua ini tidur nih katanya bareng ya. Pas bareng tidur, mereka tuh kayak di zona goncangan kayak gimana ya. Jadi mereka bersepuluh ini kayak mimpi buruk gitu semua satu malam. Oh, dalam satu malam itu dalam tiba-tiba malam yang sama mereka mimpi semua gitu. Dan mimpinya tuh buruk. Dan yang paling buat gue penasaran itu dengan Mas Bejo tadi tuh mimpi terus teriak gitu. Terus pas Mas Bejo itu dia mimpi katanya dia tuh ada didatangin tamu gitu. Ya Allah, gue merinding anjir. Jadi maksudnya Mas Bejo juga itu mimpi juga. Jadi gini, yang mereka tuh kita anggaplah teman gue ini namanya tuh teman gue ini kita buat namanya si Caca. Nah, si Caca ini mimpi sama teman-temannya semua bersepuluh, terus tapi mereka tuh terbangun karena teriakannya si Mas Bejo tadi kayak gitu. Jadi Mas Bejo ini kan mereka kan nemenin, dan kalau biasanya suasana KKN tuh kan main musik lah, main gitar lah, bakar-bakar ikan lah gitu kan. Jadi itu seru sampai dini hari. Jadi pas mereka tidur sebelum sahur, jadi mereka itu tidur, terus si yang punya kosan, yang punya Mas Bejo tadi, yang punya rumah tadi, yang punya sekretariat tadi kan dulunya tuh rumahnya itu kosong kan, dulu ditempatin sama neneknya Mas Bejo, tapi semenjak nenek Mas Bejo udah nggak ada, jadi rumah itu kosong. Tapi dalam artinya kalau ditanya sama orang-orang sekitaran, katanya rumah itu aman-aman saja, karena rumah itu juga kalau dalam sebuah kecamatan itu masih rumah yang, maksudnya bukan rumah yang terbengkalai, dalam artian rumah itu dekat dengan pasar, dekat dengan jalan raya. Maksudnya kalau di sana katanya jalanannya masih tanah merah guys, tapi itu udah ada aspal. Maksudnya nggak sepi-sepi banget gitu. Nggak sepi banget, jadi mereka dekat sama rumah kepala desa malahan gitu. Jadi si Mas Bejo tadi itu teriak, terus sampai katanya dia didatangin tamu kayak gitu, Dia teriak itu dalam mimpi gitu. Dia mimpi terus langsung teriak. Terus si teman gue ini yang bersepuluh orang ini sadar kayak gitu ya. Jadi dia katanya didatangin tamu, terus tamu ini makin lama makin serem gitu. Terus dia teriak, terus pas dia teriak tuh terbangun deh si Caca dan teman-temannya ini gitu. Terus habis itu si Caca ini ketakutan kan, terus dia cerita, gue juga tadi mimpi, tapi gue mimpi Kordes kita buat namanya si Beni. Nah, Kordes kita namanya Mas Beni itu dipukulin sama raksasa. Ngeri banget.
Iya, jadi dia tuh pukulin. Terus si Caca ini nangis minta tolong biar si kordesnya itu diselamatin. Makanya tolong dong jangan dipukulin. Itu ini kami gitu. Artinya gue ini peduli, ini teman gue gitu. Dia mimpinya kayak dia minta di dalam mimpi seperti itu. Terus si temannya yang satu lagi mimpi kayak didatengin orang, tapi didatengin orang nggak dikenal dari belakang. Maksudnya dari pintu belakang. Oh, ada orang datang. Ada orang datang. Pas teman kami ini kan kamar mandi di belakang. Jadi kebetulan mungkin si temannya si Caca ini kita buat namanya si siapa sih namanya ya? Kayak Lili kan? Nah, si Lili namanya. Nah, si Lili ini ke belakang. Sebetulnya si Lili ini pingin ke kamar mandi sebenarnya. Tapi didatangin sama orang kayak gitu. Tapi orang nggak dikenal. Terus si Lili pas mau keluar minta si itunya minta tolong bukain pintu dong kayak gitu yang orang nggak dikenal tadi. Terus ada lagi temannya yang tadi cewek itu dia mimpi lagi ada datangin dari depan. Kita buat nih temannya si Lili namanya si Lala contohnya. Nah si Lala ini mimpi aku juga tadi mimpi didatangin orang dari depan kayak gitu. Jadi jadi pertama si Caca mimpi koordinasi desanya itu dipukulin oleh barefoot gitu kayak Balmon Balmon ya Balmon ya kalau di Mobile Legend. Jadi aduh kocak deh, ini kayaknya bukan horor, ini stand up comedy anjir. Jadi ya terus si Lili itu didatengin dari belakang orang yang dikenal. Orang nggak dikenal. Dan orang itu kayaknya udah datang terus minta mau keluar lagi, tapi keluarnya minta arah kamar mandi kayak gitu. Oh, udah masuk kejadiannya. Udah masuk. Pas si Lili mau ke kamar mandi dia tengok kok ada orang gitu kan. Ngeri banget ya. Terus datang si Lalanya mimpi di belakang, terus si Lilinya tuh yang dari depan tadi. Si Lalanya di depan. Terus habis itu yang lainnya juga katanya mimpi sampai ketakutan kayak gitu sih. Cuman memang mungkin ya kalau menurut gue pribadi, gue bukan orang yang maksudnya sok-sok tahuan atau sok-sok ngajarin kalian tapi setidaknya kalau kalian mau ke desa ataupun mau ke tempat orang, mau ke gunung ataupun mau kemana deh yang kalian mau jalanin, itu harus sopan, harus pamit dulu. Setidaknya harus punya niat baik, jangan ada niat buruk. Dan ya udah deh kalau contohnya ikutin aja peraturan desa. Karena kan kayaknya bener nih, gue pernah nonton YouTube-nya Bang siapa gitu gue lupa, tapi dia tuh kayak menceritakan tentang pendakian horor juga sih kalau menurut gue ya, karena gue juga suka daki guys. Ya itu percaya nggak sih gue suka daki walaupun badan gue gemuk kan, anjir. Daki gunung lah gitu kan. Kira daki ini. Daki enggak. Jadi gue suka kayak gitu cerita. Jadi abang itu bilang kalau dia tuh juga pernah ada kayak ngundang seseorang di KKN kayaknya KKN berhantu, dan itu lebih parah lagi dari cerita kawan gue ini sebenarnya. Itu kalau gue baca asli mistis sampai kerasukan gitu. Kalau cerita kawan gue ini dia nggak sampai kerasukan, cuman mungkin ada salah satu temennya kayak dibuat digangguin gitu, kayaknya digangguin lah, dalam artian dia kalau pagi-pagi dia sehat tapi malamnya sakit gitu. Kakinya kayak gimana nih? Ya kayak keringetan, apa segala kayak sakit malaria gitu. Tapi kayaknya itu sih, maksudnya ya kemanapun kita harus sopan sih. Iya, sopan. Karena sepinter-pinternya kita kalau kita datang ke tempat baru itu kita nggak tahu apa-apa. Iya, dan yang pastinya si abang RJ yang tadi yang gue sebutin, yang tadi bahas konten horor tadi, pendakian horor itu, dia kan dia ngundang tuh temannya untuk KKN ya, teman yang salah satu temannya juga dia bahas tentang KKN berhantu. Dan dia tuh bilang katanya kalau memang sih kalau KKN itu rata-rata ada kejadian mistis gitu. Kalau gue sih KKN gue sih sebenarnya KKN lu gimana? Gue nggak berani cerita ya, gue harus izin dulu sama teman-teman gue. Gue takut di video selanjutnya gitu ya. Iya, gue izin dulu ya sama teman-teman. Hey, tim KKN gue, boleh nggak sih gue cerita tentang KKN gue dulu? Iya, boleh nggak? Gue takut kalau contohnya nanti ada salah ngomong atau apapun ya. Tapi istilahnya di sini kita cuma mau sharing doang. Kita nggak mau menjelek-jelekan apapun itu ya. Baik desanya, baik ininya. Kita kan nggak sebut desanya ya. Cuman kita mau sharing. Kita cuma pingin seru-seruan aja. Kita cuma mau buat juga nasihat ya, supaya kedepannya tidak terjadi seperti itu. Tapi gue mau nanya deh, Tang. Menurut lu kenapa sih mereka bisa didatangin atau mimpi buruk satu
rumah itu gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, kenapa dan itu dalam satu malam yang sama Iya, mereka digangguin. sampai itu yang punya rumah itu teriak dan dia pulang. Dia nggak mau sahur bareng sama kita. Gue nggak mau seuzon, tapi kayaknya mereka itu mengusik ketenangan rumah itu. Orang 10 ya, Iya. anak kakaknya itu. Mungkin karena yang di dalam rumah itu atau kayak penunggu gitu ya kali, mereka terasa terusik karena orang-orang baru. Dan mungkin anak-anak ini juga terlalu berisik atau gimana, jadi digangguin lah gitu sih menurut gue. Mungkin di sesi selanjutnya kalau bahas tentang horor dan anyway mungkin tentang dream, mungkin kita lo bakalan undang lu lagi coy gitu kan. Jadi karena kita juga gak jauh juga kan, gak jauh. Selain gak jauh, dia gratis, mau dibayar. Iya, Tenang. sekali lagi gue dibayar sih. Tunggu dulu, makanya kita minta dulu dong yang Ya terbaik dong, ya. Viewers yang baru singgah di sini jangan lupa subscribe. Dan komennya yang positif guys, tolong jangan buat gue makin down. Jangan lupa di like juga. Iya. Dan juga hidupin tanda loncengnya. Ya, dan satu lagi yang terpenting juga. Kalau kalian punya cerita mistis ataupun yang masih ganjil ataupun yang masih mungkin kalian rasa kalian gak keberatan nih cerita ini mau di share di channel aku, boleh DM aku di Instagram, nanti aku share di link description aku Instagram aku, dan atau boleh langsung ke email aku nanti aku share juga di link description ya. Jangan takut untuk berbagi ya, karena kita di sini bukan untuk membuli kalian, kita cuman kasih juga pesan juga kepada kalian semua. Kan kita nggak akan sebut namanya, juga kita nggak sebut desanya. Mungkin takutnya nanti kedepannya ada yang kayak mana ya kan, kita nggak tahu. Ada yang iseng. Gitu atau kan. Juga orang yang di desa itu merasa nggak setuju gitu. Lu apaan sih, nggak sopan, lu gini-gini gitu. Jadi kita skip itu untuk itunya gitu ya. Jadi anyway guys, itu aja. Thank you banget untuk teman gue yang udah share cerita, gue cinta banget sama lo ya. Terima kasih say. Jadi kalau lo yang merasa mau contohnya ya ceritanya dari gue nih apa, lo bisa komen juga sih ceritanya pengalaman gue banget, terima kasih gitu, nggak apa-apa deh. Tapi gue nggak mau nyebut nama lo di sini karena lo juga nggak minta nama lo mau disebut di sini ya. Gue sangat menjaga privasi lo semua. Jadi terima kasih guys, jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih juga untuk Tama udah datang ke channel gue. Thank you banget. Anak Tama Nurung ya. Oke, jangan lupa like, comment, and nyalakan notifikasinya, subscribe guys. Thank you for everyone. See you in the next video. Thank you. Dadah.